Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Mitra, selamat menjalankan ibadah maghrib bagi yang menjalankan ya Mitra ya. Sudah di jam segini berarti ada tamu istimewa yang hadir di studio ya bersama Neng Dela. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah ya, sudah bisa bertemu lagi. Berarti alhamdulillah ya Pak Ustadz ya, sehat walafiat ya keadaannya. Oke deh ya. Udah lama nih nggak ketemu ya, akhirnya bisa ngumpul-ngumpul lagi di sini bareng Neng Dela sama Neng Claudia juga dan bertemu dan menyapa mitra semuanya juga gitu ya. Hari ini seperti biasa ada kajian ya mitra ya, saatnya pengajian, waktu-waktunya pengajian. Hari ini kira-kira materinya tentang apa Pak Ustadz? Materinya healing Healing dalam pandangan Islam. Healing dalam pandangan Islam, menarik ya. Healing ini lagi dibahas, diomongin juga nih ya sama anak-anak zaman sekarang nih. Apakah kira-kira sama atau enggak gitu ya, nanti dijelasin secara detail gitu ya sama Pak Ustadz ya. Buat mitra nanti yang mau tanya boleh banget ya, langsung aja di WhatsApp El Gaga 08118610003 ya. Mungkin bisa dimulai langsung aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mitra Gangga di mana saja Anda berada yang mendengarkan dan juga yang masih sibuk bekerja dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya juga cita-citanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dunia akhiratnya, bahagia zahir dan batinnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Di studio ada Neng Dela dan Kak Claudia, mudah-mudahan mereka beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya juga cita-citanya semoga Allah ijabah, dan mudah-mudahan zahir batinnya dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sering kita mendengar istilah populer healing. Hidup di dunia adalah perjalanan panjang dan penuh dengan ujian. Tak selamanya sebagai manusia kita merasakan kebahagiaan, atau juga sebaliknya kesedihan. Gak mungkin tuh ada orang sedih mulu, bahagia mulu, pasti ada sedih dan bahagia. Akhir-akhir ini banyak orang yang mengaitkan kesedihan yang dialami dengan aktivitas bernama healing. Apa arti istilah ini? Healing adalah sebuah istilah yang mendadak populer belakangan ini. Proses healing artinya adalah proses penyembuhan luka batin yang terjadi pada seseorang. Luka batin dan kesedihan memang dapat terjadi pada siapapun. Hal ini yang membuat sebagian besar orang dari kalangan manapun, terutama anak muda, saat ini melakukan proses healing untuk memulihkan dan menyembuhkan luka batin agar dapat bangkit dari keterpurukan. Maka healing dalam pandangan Islam, ternyata istilah healing ini juga telah disinggung di dalam ajaran Islam. Makna dan arti penting healing adalah dengan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innu qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram, karena Allah tidak pernah berdusta, karena Allah tidak pernah meninggalkan. Yang sering meninggalkan adalah kita. Dalam ayat ini secara langsung Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa dengan kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati akan tentram. Teruslah mengingat di dalam hati dan pikiran bahwa bumi beserta isinya tak ada yang melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih mudah menjalani hidup dan lebih tenang, karena apapun
masalahnya kita akan terus bergantung semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara healing menurut Islam, ada beberapa cara untuk melakukan healing menurut Islam, yaitu yang pertama sholat. Sholat adalah tonggak utama dalam agama Islam. Tetapi selain itu, makna lebih dari sholat adalah kita terus berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Dengan kita terus melakukan sholat atau komunikasi dengan Allah, pada saat terpuruk kita akan mendapat ketenangan hati dan jiwa. Pada saat senang kita semakin senang, bahkan bahagia. Jangan sampai kita sholat hanya sebatas kita memiliki hajat saja. Ketika kita punya hajat, doa, cita-cita dan sebagainya, kita sering bahas sholat. Tapi ketika hajat kita sudah terpenuhi, lalu kita meninggalkan sholat. Padahal nyatanya kita menyadari bahwa kita tidak mampu, tidak memiliki daya dan upaya, melainkan kekuatan dan pertolongan dari Allah. Jangan tinggalkanlah Allah. Bukan Allah tidak ingin ditinggalkan oleh kita, tapi kita tidak ingin ditinggalkan oleh Allah. Kita terus berusaha agar kita selalu ditolong, dibela, dijaga, bahkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu membaca Quran. Membaca Al-Quran dapat membuka pandangan kita terhadap dunia, sehingga kita dapat tahu tentang dunia dan dapat menurunkan rasa kekhawatiran berlebihan kita sebagai manusia terhadap dunia. Terkadang kita mengambil langkah sesuai nafsu, sesuai ambisi kita, mengambil angan-angan sesuai nafsu kita, padahal kita tidak diperbolehkan di luar kapasitas kita. Apabila kita mampu memegang 2 gelas dalam 2 tangan, peganglah. Apabila mampu 4 gelas, silakan pegang. Tapi kalau tidak mampu, pegang 1 saja cukup. Lebih aman, lebih praktis, dan lebih memberikan keselamatan. Apabila dipaksakan, maka banyak korban. Banyak orang yang terzolimi. Siapa orang yang menzolimi makhluk Allah, maka nantinya dia akan dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ajaran agama Islam. Yang ketiga, senantiasa berzikir. Dengan senantiasa berzikir, kita akan terus mengingat Allah. Ini kita garis bawahi, mengingat Allah. Pada saat sedih, zikir juga dapat membantu kita dengan secara langsung mengubah pandangan bahwa segala apapun masalah akan dapat dihadapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita garis bawahi adalah mengingat. Zikir ini banyak orang menjelaskan adalah menyebut. Ada juga yang mengingat, menyebut adalah fase awal, fase bawah. Tapi mengingat ini adalah fase yang lebih tinggi. Contoh halnya ketika kita disebut nama orang tua kita, kita bukan ngikut nyebut, tapi pasti kita langsung ingat. Misalkan dapat salam dari ibu pulang gitu, dia lah, nah itu mas saya kan gitu. Beda halnya kalau kita nyebut Neng Dela kenal apa namanya Empok Puah nggak? Empok Puah yang mana ya gitu. Ini namanya nyebut. Orang nyebut belum tentu ingat, tapi kalau orang ingat secara otomatis pasti menyebut. Maka yang paling terpenting kita naik level kita. Kita ingat kepada Allah. Ingat kita kekuasaan Allah. Ingat pasti Allah nolong kita. Ingat pasti kita memiliki kekurangan dan Allah mencukupkan dari kekurangan kita. Ingat Allah pasti menolong daripada segala musibah, segala masalah, segala problem yang kita hadapi. Baik yang mudah kita hadapi maupun yang sulit, sangat sulit. Bahkan kita terinjak-injak, rasanya sulit bangun lagi. Karena kalau dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, nanti Allah akan tolong. Bahasa simpelnya begini dalam agama Islam, siapa orang yang mau menyebutku di dalam keadaan sendiri, nanti akan aku sebut namanya di tempat lain. Apabila dia mau menyebut namaku beserta orang-orang yang banyak, nanti akan aku sebut namanya di kumpulan orang yang banyak. Terkadang jangan pernah aneh, ada Fulan bin Fulan, orang tersebut nggak tahu, tapi tiba-tiba kenal ini nggak? Emang apa? Nggak kenal nggak? Kayaknya pengen aja gue ketemu sama dia, pengen nyebut nama dia, karena Allah yang mau kenalkan, padahal belum tentu kenal. Inilah salah satunya ulama, di mana tempat tinggalnya, tapi di tempat tinggal yang lain dikenal. Ini maksudnya apa? Ketika kita mau menyebut Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bela kita.
Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Kecil sekali untuk Allah menolong kita. Pertanyaannya, masalah yakin atau tidak itu nomor 2. Tapi pertanyaannya, kita udah ngelakuin belum? Lakuin dulu, nanti ada keyakinan. Kita bahasanya ketika kita ketemu wali kota gitu ya. Nanti ada wali kota yang terpilih. Kita kayaknya mustahil kenal beliau gitu. Jangankan kenal, ngobrol aja mustahil gitu ya. Tapi kalau kita punya cara dan jangan nafsu gitu ya, pasti gampang ketemu. Wah, ini kan ini wali kota depan gue ini gitu, ngobrol gitu kan ya. Coba kalau kita sadar, kita punya kemampuan emang? Nggak ada. Tapi kalau kita punya pertolongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah akan berikan pertolongan itu semua, dan banyak hal-hal yang ajaib lah bahasa umumnya yang kita tidak sangka-sangka yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, yang terakhir, yaitu healing itu dengan ikhlas dan tabah atau sabar. Jika kita dalam keadaan sedih dan mulai menerapkan rasa ikhlas serta tabah, masalah akan bisa kita hadapi dengan tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka nanti akan Allah berikan kelembutan pada kita. Bahkan dalam surat yang lain dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, zikir menyebut Allah dengan sebanyak-banyaknya. Dengan sebanyak-banyaknya zikir, baik di pagi ataupun di sore atau di petang. Sore itu antara asar sampai maghrib. Kita sebut zikir kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagi pusing, ya Allah, ambil wudhu dulu biar enak. Ambil wudhu, kita duduk santai. Kalau bisa duduknya tempat yang kita sendiri gitu ya, jangan sampai ada yang lain, jangan sampai terganggu. Kita minta kepada Allah, ya Allah. Tapi paling enak lagi zikir ada di tengah malam. Tengah malam yang lain pada tidur, kita merasa benar-benar sendiri. Kita merasa benar-benar harus berhadapan dengan Allah. Kita merasa benar-benar harus komunikasi kepada Allah secara langsung. Kita merasa benar-benar butuh pertolongan Allah. Bangunlah tengah malam, mintalah kepada Allah. Katakan, saya belum bisa sholat tahajud, saya pede zikirnya aja, manggil Allah aja gitu ya. Silakan, tapi wudhu dulu, wudhu biar bersih lah, biar suci. Wudhu, nanti Allah akan datang. Bukan Allah akan datang, Allah akan menolong kepada kita. Pastinya Allah datang untuk menolong kita. Terus kita minta kepada Allah. Kalau perlu nangis. Kalau kita nangis nih, kita nangis depan orang puyeng lihat kita. Nangis cengeng buat lu begitu ya. Tapi Allah memang lagi nunggu, ayo nangis, ngadu, keluarin semua unek-unek lu. Semua keluh kesah lu, keluarin. Kalau bahasa kita komunikasi sesama manusia. Keluarin, nanti ketika kita sambil nangis. Kalau bisa jangan sampai berlebihan tergerung-gerung gitu ya. Nanti tetangga pada bangun gitu ya, jangan juga gitu ya. Terus kita nikmat, ya Allah, saya kemampuan ya Allah. Kenapa begini hidup saya ya Allah? Ya Allah, hidup saya sulit banget ya Allah. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Saya nggak mampu dari ujian ini ya Allah. Saya berat, mental saya hancur ya Allah. Saya merasa tidak dihargai. Bla 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 bla, kita ngadu sama Allah. Insya Allah kalau kita rutin mengadu kepada Allah, nanti Allah berikan kemudahan karena kita sering ngadu kepada Allah. Kita ngadu sama emak aja, emak pasti belain kita. Apalagi kita ngadu yang punya emak gitu ya. Nah, kita kan yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah berikan kebaikan. Intinya healing. Kalau untuk orang punya duit banyak, enak keluar kota. Tapi saya dan gak usah kita takutnya Nela duitnya banyak. Saya lah gitu, duitnya cekak gitu ya. Udah kita healing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan healing awalnya kita kepada Allah, nanti Allah berikan kemudahan, rezeki yang berlimpah ruah. Bisa deh ke Puncak, bisa deh kita ke Bali gitu ya. Tapi kalau ke Bali saya pakai kacamata yang tebal. Takutnya kalau ngelirik kata Nendela, ya Ustadz niatin itu aja gitu. Ya insya Allah kita healing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi kita sholat, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga terus kita berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun zikirannya. Yang keempat ikhlas dan sabar. Insya Allah walaupun dari 4 mutiara ini tidaklah mudah dilakukan, tapi kita harus melakukan karena kita ingin jadi manusia yang bahagia dunia akhirat. Terima kasih dari saya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz.
Ngomongin tentang healing yang emang lagi banyak diomongin juga sama orang-orang sekarang gitu ya, capek dikit healing, tapi ternyata ada caranya juga di dalam Islam gitu ya, dianjurkannya itu dengan pacarnya tadi, sholat, baca Quran, zikir, dan juga ikhlas gitu ya. Pertanyaan dari Neng Nela, Pak Ustadz ya, kita kan boleh ya ngadu gitu, misalnya kita ngadu ke Allah, maksudnya ya kita ngadu ke Allah boleh banget gitu, Allah seneng ya. Misalnya kita ya lagi-lagi tentang kerjaan gitu ya, yang emang dekat sama kita gitu, ya Allah temen aku ngebully aku nggak kuat banget di sini gitu ya, ngadu segala macam gitu. Tapi Ustadz boleh nggak sih kita, namanya juga kita manusia ya, kayak kenapa sih nggak gini gitu, kenapa kita boleh nggak sih kayak berharap untuk kayak ya Allah dia aja yang dikeluarin, jangan sampai saya yang dikasih rezeki lain gitu, saya udah PW sama kantor ini gitu misalnya gitu ya, misalnya gitulah maksudnya. Kita boleh nggak sih ngadu tapi sambil apa ya, ada harapan juga, tanda kutip ya, di situ ada harapan untuk jalan keluar tuh maunya begini aja gitu. Jadi gini, ada kalimat kita gini, yang menurut kita nih manusia yang terbaik itu adalah cara kita dan ini kita gitu ya. Tapi tanpa kita sadari ada haknya Allah, maksudnya kebenaran, pasti kebenaran dari Allah yang terbaik daripada Allah. Nah, kalau kita saya lah sebagai manusia awam pasti gitu, ya Allah saya nggak mau begini nih, saya pengennya dia aja yang keluar gitu ya, saya pengen lanjut gitu ya. Jadi saya yang awam, tapi guru-guru kita nih ngajarin kalau kita berdoa ini sudah tawakal aja. Tawakal begini nih, ya Allah apabila ini baik tempat ini baik buat saya terima dan bersyukur. Apabila tidak baik, maka berikanlah tempat yang baik di tempat yang lain gitu ya. Jangan sampai ada yang sakit ya Allah, jangan sampai ada yang benci dengan saya, jangan sampai ada yang apa ya, maksudnya sampai sakit hati lah gitu ya, sampai apa ada korban gitu ya. Jangan sampai ya Allah, ini yang baik. Nanti Allah berikan kebaikan, Allah berikan kemudahan tempat yang baik gitu ya, tempat lain tapi baik, ataupun kita tetap di situ tapi tidak menyakiti orang lain gitu. Ataupun bahasanya kita tetap semuanya apa namanya, perusahaan ini aturan kolab jadi bangkit jadi bagus semua. Nah, percaya atau tidak percaya nih Dela, kalau dalam satu perusahaan itu ada doa yang diijabah, jangan pede. Oh gara-gara saya ini perusahaan maju, belum tentu. Maju otak, tapi doa ini hati. Nah makanya baiknya satu perusahaan itu ketika dia mau berdoa dan mendoakan yang lain tanpa apa namanya menjatuhkan orang lain. Contoh yang Dela keluarlah, saya tetap lanjut ya Allah, ya jangan. Tapi ya Allah saya deket banget sama Neng Dela, walaupun saya belum kenal sama Neng Dela ya Allah, tapi saya pengen terus berpartner, terus apa namanya berkiprah bersama-sama ya Allah. Sehati semuanya ya Allah, panjangin umur semuanya ya Allah, bagi rezeki yang berlimpah ruah ya Allah. Itu boleh banget. Karena apa? Di balik doa yang diijabah itu ketika kita mau peduli dengan orang lain, daripada kita doain kita doang, ya Allah banyakin duit buat saya, berikan jabatan buat saya, itu lama. Tapi kalau kita mau menyelipkan doa kita untuk menyebut orang lain, khusus orang tua dan guru dan saudara kita, itu lebih cepat. Jadi untuk awam ya orang banyak yang doa. Saya nggak senang si kelingking ya Allah gitu kan, saya tunjuk nih kelingking dia jangan pakai cincin, saya pakai cincin ya Allah gitu kan. Ini namanya iri, bisa ada iri. Tapi kalau yang baik ya Allah selamatkan semua, walaupun kita kedepatan masih pulang tuh ya, 4 banget udah biarin. Intinya kita yakin sama Allah, nanti Allah berikan kemudahan dan tempat yang bagus gitu. Berarti ada hubungannya sama poin keempat juga ya, ikhlas ya Mas. Ikhlas. Jadi kalau udah masih ngedumel aja ya. Berarti coba kita berdamai dengan diri sendiri dulu gitu kali ya Pak Ustadz. Kita ikhlasin dulu nih apa yang menimpa kita gitu ya. Baru kita nanti kita mengadu gitu ya. Betul. Jadi gini nih, semakin kita sering mengadu kepada Allah, awalnya egois gitu. Yang penting kita, poin kita apa? Bagaimana kita bisa ngerayu Allah. Itu poin utama. Terus pertama kita ego, wah nggak terima saya Allah begini awalnya tuh, tapi lama-lama Allah lembutin hati kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, ya kan gitu. Dengan berzikir kepada Allah nanti hati kita jadi lembut, Allah lembutin. Nggak bagus kayak gitu. Nah, masa mencari media, gue boleh ikhlasin aja, sabar. Nanti kan ada yang nuntun, yang penting kita seringin. Kalau doanya cuma sekali, ya besok tetap aja begitu. Karena nggak ada apa namanya, nggak biasa.
Kalau orang bahasanya gini, kalau motor dicucinya setahun sekali pasti bulu, ya minimal pasti sebulan sekali, pasti beda cerah kan gitu ya. Apalagi seminggu sekali, wah banyak duitnya dia itu. Ataupun mau nyuci sendiri lebih afdol gitu. Jadi bener banget yang dia bilang, jadi harus ada keikhlasan. Kalau ada saya nggak suka matang lirik aja tuh ke kanan atau ke kiri, kayaknya udah gedek banget gitu, itu jangan, itu berarti gak ikhlas. Dan harus sabar itu kan nggak boleh, oh dia tuh nggak boleh. Bukan saya, dia lah gitu kan. Itu bukan sabar gitu. Itu namanya ured-uredan. Duduk ya, duduk. Kedua nih maksudnya, ini sebenarnya agak melenceng dikit sih ya, tapi Nenggala penasaran aja. Nenggala gara-gara kemarin habis nonton film ya Pak Ustadz ya. Jadi ceritanya intinya adalah ada seorang cewek nih, dulu dia belajar agama itu tekun banget gitu ya Pak Ustadz. Bisa dibilang kayak tanda kutip kali ya, alim gitu ya, pokoknya taat gitu ya. Tiba-tiba dia dapat masalah Pak Ustadz, dan dia akhirnya mempertanyakan, dan itu masalahnya datang terus menerus gitu ya. Akhirnya dia mempertanyakan kayak, kenapa sih gitu, kenapa kalau bahasa kita ya maksudnya, kenapa gue udah taat banget ini tapi kenapa gue jadi ada masalah mulu, kenapa gue yang dimasalahin mulu, kenapa gue orang lain yang gak taat gitu. Dia jadi tanda kutipnya juga marah gitu ya ke Allah gitu. Itu kan sebenarnya nggak boleh juga gitu. Nah itu gimana sih kalau menurut Pak Ustadz nih sendiri gitu, dan gimana jangan sampai nih kita merasa begitu gitu. Oke. Ketika kita sudah taat kepada Allah, kita lihat wah hidup kita ini lebih baik gitu ya. Maksudnya salah satunya lebih sabar, lebih ikhlas. Terus kita lihat orang tuh apa sih, nggak begitu lagi. Jadi lebih ya polos aja gitu. Jadi apalagi ada nilai gini, makhluk Allah biasa gitu. Itu bagus. Nah pasti setan mau ikut campur. Pernah nggak dengar tuh banyak di TikTok dan Instagram dah gitu, ada foto, ada kata-katanya saya beda ini, nggak hafal kata-kata mereka. Ketika kita dikit lagi sedikit lagi satu langkah lagi untuk mencapai keberhasilan, iblis ini ikut campur sehingga kita protes dan lain sebagainya, banyak ujian, banyak musibah, bahkan kita ngeliat ke kanan dia udah berhasil tuh. Umpamanya kayak gali lubang gitu, ada emas, teman-teman kita udah pada dapat emas, kita belum. Padahal bisa aja Allah berikan kemudahan, itu emas kita tambah banyak, lebih banyak. Cuman kan bahasanya simpel. Pernah saya katakan, yang disebut kekasih Allah itu bukan berarti hidupnya selonong boy enak. Bahkan ujiannya lebih dahsyat. Pernah saya kemarin tuh saya cerita sama Nedala, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan bahasanya bahasa apa ya, cap stempelnya itu kekasih Allah. Bahkan beliau itu alam semesta ini diciptakan karena ada Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi Muhammad kita nggak ada nih Nedala. Buat apaan kan gitu ya, kalau bahasa Allah gini, buat apaan ada lu, gue nyiptain alam semesta ini, jagat raya ini ya karena kekasih gue nih Nabi Muhammad kan gitu. Nah, Nabi Muhammad kan bahasa stempelnya itu kekasih Allah, Habibullah itu kekasih Allah. Kok perih banget hidupnya gitu. Iya, betul. Dia ditipu, dia dihina, difitnah. Bahkan bukan hanya dihina, diuji, difitnah gitu, bukan. Dia belum lahir aja ayahnya meninggal, baru berapa tahun mamahnya meninggal, terus nggak lama kakeknya meninggal, dan gitu, sampai lagi dahsyat-dahsyatnya perjuangan meningkat, istri tercintanya Sayyidah Khadijah meninggal. Sampai Sayyidah Khadijah ini beliau ngomong, ya Rasulullah, ya Habibullah, maafin aku lah gitu, aku mau menuju ke hadirat Allah, nanti makamkan aku gitu. Kalau engkau berjuang untuk menegakkan agama Islam, misalkan harta benda, uang lah, fulus gitu nggak ada, silakan kau jual tulang benulangku, aku ridho untuk menegakkan agama Islam. Nabi Muhammad nangis, tambah nangis, ya Allah. Bahasa umpama gini, ya amit-amit sih ya, kayaknya saya diuji gitu kagak kuat aku, ya atuh. Nah berarti apa? Kita harus kuat, ikhlas dan sabar, itu ikhlas dan tabah itu. Jadi ikhlas nggak ada batasnya, tabah atau sabar nggak ada batasnya. Terus bahasa guru saya cakep banget ya, cuman harus kita jalani sih. Saya belum kuat gitu. Udah ya, terus mau diinjak mau diapain terus, yang penting kita dapat ridho Allah terus, nggak apa, sabar. Yang bikin kita ribet ternyata, kenapa Allah nyuruh kita nikah, kenapa Allah kasih anak,
Kalau seandainya kita bawa diri sendiri itu gampang. Ya dong. Iya. Sholat tinggal sholat, punya duit 20.000 cukup sehari buat makan. Ntar beli beras lah gitu ya. Beli beras kemarin itu 2 liter. 2 liter bisa kita buat 4 hari 3 hari. Tapi Allah hadirkan ini istri, Allah hadirkan suami, Allah hadirkan anak. Maksudnya apa? Ketika taat kepada Allah, jangan mikirin diri sendiri. Kalau mikirin diri sendiri ya senong boy gampang gitu. Tapi ada fulan bin fulan gitu. Sehingga Allah berikan konten nilainya apa? Ketika beribadah kepada Allah bagus, harus beribadah kepada manusia bagus. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi kita mama kita, mah sehat kan gitu. Jangan mah makan enggak rewel banget jangan kan gitu ya. Saya dulu begitu gitu ya. Saya dulu rewel marahin mulu gitu. Akhirnya saya renungin. Beruntungnya kita punya guru gitu, jadi nunjukin, oh iya hidup itu kalau kita buat Allah aja bukannya gampang sih, maksudnya ngerjain satu jalan itu ngecor satu jalan daripada ngecor 2 jalan kan mendingan satu jalan kan gitu. Nah maka kita yang berat itu adalah berhubungan kita kepada manusia. Kita kayaknya udah ini banget gitu ya, udah ada aja ngomong apa sih dia gua salah kagak ya. Itu makanya udah. Tapi ada caranya, ada fitnah, ada omongan yang tidak baik, jangan didiemin aja nih. Harus ada klarifikasi. Kalau bahasa Islam tuh ada tabayun. Misalkan contoh, nih dia lah kemarin air gue diminum ya. Nah, ini kan nanya bagus. Kalau takutnya dia ngomong di luar doang, kita tanya, lu ngomong dari siapa? Dari Kak Claudia tuh kemarin dia ngomong katanya dia lah nggak mau minum air dia. Nah nanya, dia, lu kok bisa bilang ke yang lain gue minum? Iya lu minum, gue nggak minum nih. Ingat nggak minum? Maaf kan, saling ngerti kan? Maafin, udah kita itu kelar. Jangan sampai didiemin aja, itu semakin. Jadi klarifikasi bukan berarti lu ngomong ya kurang ajar kelompok, yang enggak begitu gitu ya. Itu namanya masalah tambah masalah. Nah, ketika takutnya kita klarifikasi, kita tanya orang itu nggak ngaku, udah cukup. Yang penting kita udah klarifikasi. Yang jelas klarifikasi itu harus ada saksi, jangan dewek aja, minimal kanan kiri ada 2, syukur 4 gitu ya. Misalkan kalau di kampung itu di rumah mungkin ada RT RW gitu, ada siapa yang kita hormatin gitu, itu lebih bagus kan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena kenapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Kalau pembunuhan udah kelar, tapi kalau fitnah batinnya sampai berapa tahun batin masih kesiksa. Coba kayak gini, kayak kita terbunuh pelan-pelan kan lebih menyiksa. Nah itulah yang disebut fitnah, lebih kejam daripada pembunuhan. Sudahlah kita perbaikin lisan kita, perbaikin suara batin kita, karena jangan muji orang kita nggak kuat diuji, gitu aja udah. Berarti kalau untuk yang urusan fitnah itu ikhlas dulu sebenarnya nggak cukup gitu ya Pak, karena kita mau ada kewajiban gitu ya. Betul. Untuk menyudahi fitnah itu biar nggak berkelanjutan lagi ke, bahkan mungkin nanti menyebar ke orang-orang, kita juga nggak tahu gitu virus. Ya virus harus diklarifikasi gitu. Kecuali ketika sudah diklarifikasi dia tetap kekeh gitu ya, ya sudah nggak apa-apa. Itu udah bukan dari kita nggak usah pikirin nih, nggak usah pikirin bodo amat, masalahku banyak gitu. Udah gitu aja, ikhlas, sabar, harus ada tabayun atau klarifikasi. Berarti untuk hari ini materinya tadi tentang healing, emang yang lagi dialamin juga buat banyak orang mungkin ya, agak ada gondok-gondok mungkin sama teman kerja gitu ya, atau mungkin ada yang masalah-masalah lain. Sebenarnya Islam punya caranya sendiri gitu ya Pak Ustadz ya, tadi 4 cara yang tadi, sholat, baca Al-Quran, zikir, dan juga ikhlas gitu. Mulai bisa diterapin sedikit-sedikit, mungkin nggak bisa langsung, tadi kata Ustadz juga susah gitu ya sebenarnya, walaupun susah, tapi namanya nyoba ya alhamdulillah satu persatu bisa nanti. Bahasa gini, memang berat. Tapi harus kita bukan dicoba, harus kita mulai. Iya betul. Biar kita setidaknya mati kita tuh ya kita pengen selamat nih ya. Di dunia selamat, kuburan gitulah. Yang intinya saya nggak pernah berbicara untuk harus sholat dong, kalau nggak sholat enggak. Saya nggak bisa begitu karena kapasitas saya dari 0. Jadi ayo kita dari 0 bareng-bareng gitu ya. Jangan nggak sholat lu, aku Islam lu, jangan. Orang malah tambah hancur itu, malah tambah kabur gitu. Kita mulainya bareng-bareng ya, bareng-bareng insya Allah kita di surga bareng-bareng. Iya, itu susahnya bareng-bareng, insya Allah nanti enaknya juga bareng-bareng gitu. Betul. Ya, betul sekali. Oke Mitra ya,
udah berbobot banget tuh ya, karena kita dapat pelajaran baru juga, dapat ilmu baru juga gitu ya tentang healing tadi. Mungkin ada mitra yang saat ini juga relate banget nih ya hari ini tentang temanya gitu kan. Terima kasih juga kepada Ustadz ya yang udah bawain tema hari ini gitu kan. Mungkin langsung ditutup aja Ya. untuk doa penutupnya hari ini, silakan. Baik. Mitra, sering saya katakan kita banyakin doa. Maksudnya kita laporan gitu ya, kita ngadu sama Allah. Itu maksud saya. Yang kedua, coba banyakin renung, tapi yang kita panggil adalah Allah. Contoh, kita dalam tempat yang sepi, bukan berarti harus di goa juga, di rumah juga bisa ya. Yang penting kita tahu waktunya, tahu tempatnya. Kita perlu kita ajak komunikasi hati kita kepada Allah. Kita panggil ya Allah. Kita resapi, kita nikmati, insya Allah hati kita lebih baik, hati kita tambah semangat, dan healing kita terjadi. Ya, maksudnya proses batin yang semraut akan lebih baik. Insya Allah, Allah nggak pernah meninggalin kita, karena Allah adalah Tuhan yang hak, Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tergantung kita mau nggak kitanya. Kalau mau ya udah. Kalau Allah lagi nungguin aja deh. Kapan lo mau nyamperin lo, ayo gitu ya. Maka kita terus minta kepada Allah. Kita panggil Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hidup kita lebih baik, lebih bahagia dunia akhirat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.